Hai. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Livy Let's. Di sini saya yang bernama Lisma Lirzak Saribu ingin menjelaskan macam-macam penyerbukan berserta contohnya. Sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan disebut juga polinasi, merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif mempunyai dua alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari berupa jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji, dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umumnya, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk, sari, dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geotonogami, kemudian penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Masing-masing ulasan untuk macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat kita simak pada pembahasan sendiri atau autogami. Nah, di penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama atau bunga itu sendiri. Biasanya nih, cara penyerbukan ini hanya terjadi pada bunga biseksual. Ciri-ciri umum penyerbukan sendiri adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitogami. Nah, pada penyerbukan tetangga ini, penyerbukan yang dapat terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain. Tetapi dalam penyerbukan ini, bunganya masih dalam satu tumbuhan itu juga atau masih dalam satu ekosistem penyerbukan tetangga ini. Terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah jagung, padi, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau xenogami. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang, tumbuhan lainnya ini masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Dan secara umum, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan masih banyak yang lainnya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar ini, serbuk sari yang berasal dari tumbuhan jenis lain masih dalam satu jenis, tapi memiliki sifat yang berbeda.
Dalam penyerbukan Bastar ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan Bastar ini umumnya akan didapat atau menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan Bastar adalah mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, lalu ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Di mana penyerbukan berdasarkan perantaranya ini dibagi menjadi 4 kelompok juga, yaitu penyerbukan oleh hewan, zooidogami, penyerbukan dengan air, hidrogami, penyerbukan oleh angin, anemogami, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Mari kita simak ulasan untuk masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemogami. Anemogami ini penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin, biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga memiliki serbuk sari dengan jumlah banyak dan ringan, sehingga dengan berat serbuk sari yang ringan, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik sehingga dapat terjadi penyerbukan. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan perantara angin adalah bunga tidak berwarna, tidak mempunyai kelenjar madu, jumlah serbuk sari banyak, serbuk sari memiliki berat yang ringan, kepala sari besar, tangkai sari panjang, bentuk putiknya terentang keluar panjang dan berbulu. Contoh tumbuhan penyerbukan oleh angin adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zooidogami. Zooidogami dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Entomogami, yaitu penyerbukan yang terjadi melalui perantara serangga. Yang kedua, Chiropterogami, penyerbukan yang terjadi melalui perantara kelelawar. Yang ketiga, Ornitogami, penyerbukan yang terjadi melalui perantara burung. Dan yang terakhir adalah Malakogami, penyerbukan yang terjadi melalui perantara siput. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga, tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan bisa karena terendam air dan bunga tumbuhan terendam air juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Pada penyerbukan dengan bantuan air ini tidak ada ciri khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air adalah ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyerbukan melalui perantara yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena tercampur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan proses penyerbukan jika tidak ada bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sari sulit rontok. Contohnya adalah tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan manusia adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang macam-macam penyerbukan, saya memberi pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, sebutkan 4 macam penyerbukan pada tumbuhan. Nah, sudah tahu kan jawabannya? Sebutkan komentar Anda di bawah video ini. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang macam-macam penyerbukan dari bunga. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.